saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 12 November 2020, kita akan membahas bab 3, yaitu di pertemuan ketiga praktikum akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Kompetensi dasar pengetahuan 3.7 menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas untuk perusahaan jasa. Untuk kompetensi dasar keterampilan 4.7 menyusun akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas untuk perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi berikut, peserta didik mampu menyusun akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas untuk perusahaan jasa. Baik, ini adalah kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilannya. Kita mulai dulu dengan berdoa agar semuanya berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini ada video yang ingin Ibu perlihatkan, tapi karena kurang pendukungnya, dilewatkan saja dulu. Dan ini adalah siklus daripada laporan keuangan. Balance sheet itu apa balance sheet? Neraca saldo. Setelah ada neraca saldo, maka diproses ke laporan keuangan. Laporan keuangannya terdiri dari apa saja? Laba rugi, terus perubahan modal, neraca, kemudian cash flow ini laporan arus kas. Ini adalah laporan keuangan yang harus kalian mampu menyusunnya. Nah, definisi laporan keuangan. Menurut kalian, laporan keuangan itu apa? Secara singkat saja. Siapa yang bisa menjawab? Laporan keuangan itu yang identik dengan kemajuan perusahaan. Kalau laporan keuangannya baik, artinya perusahaan mengalami keuntungan. Laba rugi. Nah, apakah di dalam kondisi pandemi seperti saat ini banyak perusahaan yang mengalami gulung tikar? Itu kenapa menurut kalian? Dari mulai bulan Maret sampai dengan bulan November ini, satu persatu perusahaan, baik itu perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, banyak yang mengalami kebangkrutan. Contoh apa yang bisa kalian berikan perusahaan jasa yang mengalami gulung tikar? Ada 3. Contohnya, antara Gojek dan Grab. Yang manakah yang lebih maju menurut kalian? Yang paling diminat, Grab. Kenapa? Kenapa Grab lebih unggul dibandingkan Gojek? Mungkin Rian bisa menjawab. Nah, di perusahaan yang tadi Ibu sebutkan, yang mengalami gulung tikar ataupun yang masih bertahan di pandemi ini, tentunya ada kaitannya dengan laporan keuangan. Definisi laporan keuangan dulu, yaitu laporan yang menunjukkan kondisi finansial suatu entitas pada suatu periode tertentu melalui laporan keuangan. Nah, perusahaan dapat memantau perkembangan usahanya. Berarti perusahaan banyak mengalami pemasukan dibanding pengeluarannya. Nah, dan untuk perusahaan yang mengalami gulung tikar, bisa jadi karena pemasukannya nggak ada atau sedikit ketimbang pengeluarannya. Maka cara lain yang harus mereka tempuh yaitu
pertama, menghentikan kegiatan operasinya. Kemudian, menghentikan kontrak kerja dengan si pegawai. Apalagi nanti akhir Desember biasanya perusahaan itu kan mengeluarkan TAT atau tunjangan akhir tahun. Gitu. Makanya lebih baik mereka mundur saja dibanding mereka maju, itu resikonya lebih berat. Bayar perusahaan yang membayar gaji, membayar biaya lainnya, sementara pemasukan mereka itu sangat-sangat minim. Dan tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan secara umum adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi para investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Investor ini adalah orang yang menaruh saham. Sedangkan kreditor adalah orang yang meminjamkan uang atau yang dipinjami. Kreditor adalah orang yang meminjamkan uang. Gitu. Terus ada nih macam-macam laporan keuangan. Yang pertama laporan laba rugi. Tentunya laporan ini harus dibuat dengan baik. Tidak boleh asal bikin, asal menulis, menghitungnya juga perlu ketelitian. Manfaatnya apa sih laporan laba rugi itu? Yaitu melihat apakah perusahaan dari tahun ke tahun mengalami keuntungan atau kerugian. Di laporan laba rugi ini adalah mencerminkan, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Dan laba rugi adalah akun yang masuk dikategorikan akun nominal, yaitu untuk akun 4, kepala 4 sampai dengan akun kepala 9. Selanjutnya nih, fungsi laporan laba rugi. Dijadikan bahan evaluasi keuangan, misalkan pemasukannya lebih kecil dibandingkan pengeluaran, maka harus dicari evaluasi kenapa seperti ini. Terus untuk mengetahui perkembangan perusahaan, apa mereka harus membuka cabang atau menambah produknya, itu nanti diatur dalam manajemen perusahaan. Dan terakhir untuk mengatur langkah kebijakan, bagaimana supaya produknya lebih bagus, lebih baik karena persaingan yang sangat ketat. Dan kalau memang laporan laba rugi ini mencerminkan keuntungan, ada enggak yang diperoleh si pegawai dari efek keuntungan perusahaan menurut kalian? Ada enggak keuntungannya? Misalkan nih perusahaan mengalami untung di tahun ini, kira-kira si pegawai mendapatkan apa? Atau apa sih yang didapat dari si pegawai apabila bonus itu? Kalau yang, mohon maaf, kalau yang karyawannya kontrak, ada nggak kira-kira apresiasi kepada pegawai? Ada tentunya. Bisa dalam berbentuk kontrak kerja ataupun berbentuk lainnya. Nah, ini laporan laba rugi. Nama perusahaannya yang dibawa adalah periodenya. Untuk, bentar. Dan ini pendapatan dulu. Pendapatannya berapa? Kemudian kalau terjadinya harga pokok penjualan, ini ada di perusahaan manufaktur. Karena kita sedang membahas perusahaan jasa, maka HPP-nya dihilangkan dulu. Kemudian setelah menghitung pendapatan, maka kita harus tahu apa saja beban operasionalnya. Ada biaya listrik, biaya air, dan biaya lainnya. Setelah didapat beban itu, maka pendapatan dikurang beban, maka itu adalah
disebut laba atau ruginya. Jadi komponen laba rugi adalah pendapatan dikurang beban. Lalu perubahan modal atau ekuitas. Laporan ini yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode tertentu. Ini laporan perubahan modal. Komposisinya, komponennya ada modal. Saldo awal didapat dari mana? Didapat dari tadi yang ada di neraca lajur atau nanti dari sini. Yang di laporan modal nih ada di sini. Kemudian share capital, modalnya berapa? Nah, current year earning ini adalah dari komponen yang di laporan laba rugi nih, keuntungannya. Jadi intinya di laporan perubahan modal, komponennya adalah modal ditambah dengan laba bersih. Itulah hasil dari laporan ekuitas. Kemudian neraca. Laporan neraca, laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, yaitu posisi aset atau kekayaan perusahaan di satu sisi dan kewajiban atau modal serta modal di sisi yang lain. Laporan neraca dibuat setelah kalian menyelesaikan laporan perubahan modal. Ada 3 komponen di laporan neraca, ada aset. Aset itu ada aset lancar, aset tetap. Kewajiban, ada kewajiban lancar, ada kewajiban jangka panjang. Terakhir modal. Modal itu equity, didapat dari laporan perubahan modal. Jadi antara satu laporan laba rugi, lalu ke laporan perubahan modal, ada kaitannya nanti untuk membuat neraca. Nah, ini laporan neraca nih, ada aset. Aset itu ada komposisi aset lancar, aset tetap. Kalian pindahkan, didapatnya dari mana? Dari neraca saldo. Neraca saldo yang ada di kolom neraca. Tentunya kalau mau membuat laporan seperti ini harus menyelesaikan jurnal penyesuaian yang dimasukkan ke dalam neraca lajur. Dan di kolom neraca ini yang paling sebelah kanan. Kalian sudah membuatnya kan? Kemarin tugas yang lalu. Mungkin kalau yang belum membuat kurang paham atas materi ini. Nih ada komposisi aset. Asetnya dijabarkan. Aset lancar, aset tetap. Kemudian hutang. Hutang lancar sama hutang jangka panjang. Dijabarkan akunnya dan nilainya. Dan ekuitas itu modal. Modal tadi yang ada di laporan perubahan modal. Dan labanya ketahuan dari yang laporan laba rugi, kemudian ditotal semua. Maka nilai yang ini nanti harus sama dengan yang di neraca lajur. Kemudian laporan arus kas. Ini biasa disebut cash flow, yaitu catatan keuangan yang berisi tentang pemasukan dan pengeluaran perusahaan selama periode tertentu. Komponen daripada laporan perubahan kas ada 3, yaitu laporan operasi. Aktivitas operasi dari mana aja sih? Dari penggajian. Yang berhubungan sama kegiatan operasi perusahaan, misalkan nih, kayak menggaji karyawan, menjual barang, itu kan setiap bulan, bahkan setiap hari terjadi. Pembelian barang, persediaan dan perlengkapan, pasti terjadi di perusahaan. Utang ke supplier, serta berbagai bahan operasional lainnya. Artinya, di aktivitas operasi ini, perusahaan mengalami kegiatan ini secara langsung. Selanjutnya, ada aktivitas investasi. Investasi namanya juga investasi. Pasti hubungannya sama aset. Ada aset tetap. Aset tetapnya bisa dibeli, bisa dijual kalau mengalami kekurangan modal.
investasi jangka panjang seperti apa? Seperti bank loan. Yang jelas laporan keuangan ini akan berisi arus kas dari penjualan atau pembelian daripada aset tetap dan aset lancar. Dan terakhir ada aktivitas pendanaan. Pendanaan identik dengan kewajiban si pemilik. Kewajiban itu artinya sesuatu yang harus dikeluarkan pemilik. Misalkan dia kekurangan modal untuk membangun perusahaan, maka dia melakukan pinjaman ke bank. Maka pinjaman itu disebut utang. Kemudian ada penerbitan saham dari para investor. Kemudian apabila si pemilik mengalami ada sesuatu yang harus dilakukan, misalkan keperluan, sedangkan dia tidak punya uang, maka si pemilik ini mengambil uang pribadi ke kas perusahaan, itu masuk ke dalam aktivitas pendanaan. Ada dua metode yang nantinya akan disajikan dalam laporan arus kas. Kalau yang metode langsung ini kelompoknya penerimaan dan pembayaran dari kas bruto. Yaitu dari misalkan yang tadi tuh, nanti ada contohnya di bawah. Selanjutnya ada metode tidak langsung. Metode tidak langsung ini harus disesuaikan antara laba rugi yang kalian buat dengan transaksi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nih, contoh laporan arus kas. Ini menggunakan metode langsung. Metode langsung menggunakan internetnya enggak. Contoh yang PT Sukses Kemilau ini menggunakan metode tidak langsung. Artinya mereka mencantumkan laba bersihnya. Laba bersih ini diambil dari laporan keuangan laba rugi. Kemudian nilai-nilai yang ini diambil dari laporan neraca. Sementara kalau di laporan arus kas yang berbentuk tidak langsung, ini ada kaitannya dengan penerimaan dan pembayaran kas bruto. Untuk saat ini, Ibu memberikan contoh seperti ini. Bentar, Ibu kasih lihat yang di Excel-nya, yang biar lebih paham. Kan kalian pernah membuat nih, yang kemarin tugas, yang mengerjakan AJP dan neraca lajur ya. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan AJP dan neraca lajur, ini format yang lebih simple untuk perusahaan jasa. Pendapatannya berapa? Misalkan di pendapatan di perusahaan tersebut ada pendapatan jasa. Masukkan pendapatan jasa beserta nilainya. Beban apa saja beban yang ada di perusahaan tersebut.
Bu, udah ajan Bu, gimana nih? Sholat dulu. Bentar lagi ya, ini format laporan laba rugi. Format laporan laba rugi ada pendapatannya berapa, kemudian masukkan bebannya semua. Maka nanti pendapatan dikurang beban, itulah yang disebut laba bersih. Lalu laporan perubahan modal. Modal awal didapat dari neraca saldo. Atau yang lebih gampang melihatnya di neraca lajur, laba bersih. Dilihat dari laporan laba rugi. Fripe-nya lihat dari laporan laba rugi. Kalau ada semua ini, modal awal ditambah laba bersih dikurangin Fripe atau pengambilan uang pribadi. Maka nanti modal awal ditambah tambahan modal itu yang disebut modal akhir. Selanjutnya neraca. Neraca pisahkan antara harta lancar dan harta tetap. Harta lancar, aktiva lancar dari mulai kas sampai perlengkapan. Apabila ada akun lain, silakan kalian masukkan. Lalu ada aktiva tetap. Di sini contohnya peralatan. Apabila ada aktiva tetap lainnya, silakan kalian masukkan. Kemudian kelompok pasifa kewajiban dan modal. Masukkan nilai nominalnya. Dan untuk modal ini diambil dari laporan ekuitas yang di sini. Nih. Yang di sini pindahkan ke neraca. Ini juga tinggal pindahkan dari yang laporan ekuitas. Maka utang dikurang modal, dikurang laba, dan Fripe itu yang disebut nanti modal akhir. Nilainya antara debit dan kredit ini harus sama. Jadi acuannya apabila di neraca lajur sudah dapat hasil, ini hanya memindahkan. Bedanya kalau di sini hanya untuk memisahkan antara aset dan kewajiban dan modal. Dan terakhir ini adalah laporan arus kas. Metodenya yang kita pelajari saat ini adalah metode langsung. Ini bersumber dari laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Ditambah lagi dengan kenaikan dari saldo kas. Ini saldonya berhubungan dengan yang di neraca di modal akhir. Untuk pengaplikasiannya, kalian yang sudah mengerjakan AJP berikut jurnal penyesuaian dan neraca lajur, silakan kalian aplikasikan, masukkan nilai-nilai nominalnya ke dalam format ini. Format ini akan di-share ke Google Classroom. Sampai sini adakah pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan ini? Yang hadir ada 25 anak ya. Untuk nama Sejan itu siapa ya Sejan? Untuk nama Sejan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Insya Allah kita akan bertemu Zoom meeting dan materi selanjutnya di lain kesempatan. Ibu ucapkan terima kasih sudah bergabung dan mengikuti pelajaran ini. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.